Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat sholat duha. Umat muslim tidak hanya berkewajiban menunaikan ibadah sholat fardu, tetapi juga dianjurkan mengerjakan sholat sunnah duha. Sholat sunnah ini dianjurkan karena memiliki beragam keutamaan bagi siapa saja yang mengerjakannya dengan istiqomah. Dalam pelaksanaannya, sholat duha bisa dikerjakan dengan minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau yang paling banyak yaitu 12 rakaat. Adapun waktu pengerjaannya berkisar dari naiknya matahari hingga menjelang waktu zuhur. Kurang lebih ya sekitar pukul 10 pagi atau sebelum jam 11. Dengan begitu, sholat ini dikerjakan di saat jam sibuk, di mana tidak semua orang mau meluangkan waktu untuk mengerjakan sholat duha ini di sela-sela kesibukannya. Oleh karena itulah, orang-orang yang rutin mengamalkan ibadah sunnah ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, di antara kebaikan sholat duha itu tidak semua muslim mengetahuinya. Berikut ini adalah manfaat yang didapat oleh siapa saja yang mau mengerjakan sholat duha, baik 2 rakaat maupun 12 rakaat. Yang pertama adalah rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah banyak orang sebutkan bahwa sholat duha merupakan amalan yang melancarkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezeki orang yang mau mengamalkan ibadah ini di waktu duha ditambah dengan doa-doanya. Kemudian yang kedua adalah menjadi amal sedekah terbaik. Ketika kita mengerjakan sholat duha di pagi hari, sama artinya dengan kita memberikan sedekah terbaik untuk diri dan tubuh kita. Sedekah yang dimaksud yaitu sedekah berupa amal jariah yang dengan sukarela kita kumpulkan di pagi hari lewat sholat duha. Kemudian yang ketiga adalah mendapat ampunan dan penggugur dosa. Orang yang rutin mengamalkan sholat duha, apalagi sampai 12 rakaat, maka ia berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini lantaran orang yang mengerjakan sholat duha sering mendekatkan diri dan berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak meninggalkan amalan sunnah penggugur dosa ini. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari keburukan. Orang yang rutin mengamalkan sholat duha setiap hari minimal 2 rakaat akan tumbuh sifat yang baik di dalam dirinya, sebab ia mau meluangkan waktunya sebentar untuk mengerjakan ibadah sunnah ini, sehingga ia bisa terhindar dari segala keburukan yang ada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, orang yang rutin sholat duha akan terhindar dari keburukan. Sebab orang tersebut telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang harinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas setelah sholat duha. Kemudian yang keenam, menjadi ibadah untuk orang-orang yang bertaubat. Sholat duha tersebut juga disebut sebagai sholat awabin atau sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sholat awabin adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 748.
Lalu yang ketujuh adalah sholat duha sebagai amalan rutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku supaya berpuasa 3 hari setiap bulan dan 2 rakaat sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah tadi berbagai manfaat sholat duha. Semoga kita dapat mengamalkan ibadah ini secara rutin setiap hari agar merasakan manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.